Shalom teman-teman, selamat datang di online service ibadah anak bersama CK9 Kids Ministry. Ketemu lagi nih dengan JJ dan Jojo. Sebelum kita mulai ibadah kita mau dengarkan beberapa panduan ya. Panduan yang pertama, terima kasih untuk Papa dan Mama sudah temani teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, teman-teman pakai pakaian yang sopan dan rapi ya. Yang ketiga, kita persiapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Lalu yang keempat, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Saat berdoa, tutup mata kita. Saat memuji dan menyembah Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat pemberitaan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Setelah ini, kita bisa melanjutkan aktivitas yang lain. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah teman-teman. Dadah. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Pasti kabar kalian luar biasa kan? Pastinya dong. Oh ya adik-adik, hari ini Kak Shana mau kasih tahu tema hari ini adalah mengalahkan hambatan. Nah, contohnya itu Kak Shana mau kasih contoh yaitu jalan tol. Jalan tol itu adalah jalan bebas hambatan. Gak ada lampu merah adik-adik. Otomatis gak ada dong hambatannya untuk ke tempat tujuan kalian. Tapi kalian pasti tahu sering terjadi macet di sana karena ada kecelakaan ataupun ada volume kendaraan yang begitu banyak. Makanya kalian bakalan lama sampai di tempat tujuan kalian. Entah kalian mau ke rumah oma kalian atau ke rumah saudara kalian. Itulah hambatan yang terjadi saat kalian mau mencapai tujuan kalian adik-adik. Kalau Angel dan Iren, Aku ada contohnya sih kak. Waktu aku mengerjakan tugasnya Rehni, tiba-tiba jaringannya offline kak. Oh, jadi itu adalah hambatan kamu untuk mencapai tujuan kamu, ya? Iya kak. Oh gitu. Oh ya adik-adik, jadi walaupun banyak sekali hambatan yang ada di dalam hidup kita, percayalah bersama dengan Tuhan Yesus kita mampu melewati itu semua. Jangan takut ya adik-adik. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan,
kekuatan buat kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau ibadah Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oh ya adik-adik, kita belum perkenalkan diri ya. Nama kakak Kasyana. Nama aku Angel. Aku Iren. Oke adik-adik, yuk kita pasang kuda-kudanya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Udah siap kuda-kudanya? Siap ya, Laskar Kristus. Siap, yes, yes, yes. Tepuk tangan bermeriah buat Tuhan Yesus. Oh ya adik-adik, jadi anak Tuhan itu nggak boleh bohong, nggak boleh sombong. Buanglah semuanya yang ada dalam mulut kalian, dalam hati kalian. Oke, kita nyanyi lagu ini sama-sama. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan gak boleh bohong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan gak boleh sombong. Ayo maju, maju. Anak Tuhan, ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kebohongan. Ayo maju, ayo maju, maju. Anak Tuhan, ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kesombongan. Satu, dua, tiga, stop. Stop dulu. Jadi patung ayo adik-adik. Kasyana belum bilang mulai loh. Anak Tuhan gak boleh bohong. Satu, dua, tiga, stop. Anak Tuhan gak boleh sombong. Ayo maju, maju. Anak Tuhan, ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kesombongan. Ayo maju, maju. Anak Tuhan, ayo, ayo, ayo. Buanglah semua kesombongan. Satu, dua, tiga, stop. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Teman-teman, kita harus memuji Tuhan dari pagi hari sampai malam hari. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
juga pasti bahagia kan? Mari kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik, siapa jagoan kita? Yesus. Siapa pahlawan kita? Yesus. Ayo kita sama-sama nyanyi lagu ini adik-adik. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beriku,
adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita kasih sikap yang terbaik ya adik-adik. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau selalu setia adik-adik sampai akhir hidup kita hanya melayani Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dengan sungguh-sungguh bilang dari awal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ayo adik-adik, sekali lagi kita ulang lagi dari awal dengan sungguh-sungguh. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kami tetap setia Tuhan untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Yuk adik-adik, mari kita sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik adik-adik. Bawa hati kita yang sungguh-sungguh mau datang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sayang Engkau. Haleluya. Kami mau tetap setia Tuhan. Walaupun banyak hambatan ya Tuhan Yesus, tapi kami percaya ya Bapa, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau beserta kami, Engkau tak pernah
Kasyana ajak kita berdoa, kita satukan hati kita, satukan pikiran kita. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus buat penyertaan-Mu yang sempurna buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat papa mama kami, buat saudara-saudara kami Tuhan, bahkan buat teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Oh Bapa, terima kasih kalau tadi kami sudah memuji, menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau urapi kami, Engkau berkati Kalia Tuhan yang ingin menyampaikan firman Tuhan. Urapi Kalia ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus otoritas dari-Mu tercurah bagi Kalia. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, boleh Kau sampaikan lewat Kalia ya Bapa. Berikan kami Tuhan hati dan jadikan kami Tuhan anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama bilang amin. Shalom adik-adik, ketemu hari ini dengan Kak Lia lagi. Nah adik-adik, hari ini Kak Lia akan membahas tentang kita mengalahkan hambatan atau masalah dalam hidup kita untuk mencapai tujuan kita. Seperti tadi yang Kak Shane cerita di awal ibadah kita, waktu kita jalan di jalan tol, jalan yang bebas hambatan, kita tetap aja bisa menemukan hambatan-hambatan. Kita bisa menemukan masalah-masalah. Misalnya begini adik-adik, kalian mau pergi, misalnya kalian pengen pergi ke rumah opa dan oma kalian. Nah, waktu kalian pergi itu kalian naik jalan tol. Tapi waktu kalian naik di jalan tol itu ternyata jalanannya macet. Wah, ada apa ya? Padahal seharusnya jalan tol itu jalan yang bebas hambatan. Jadi seharusnya lancar-lancar aja. Tapi ternyata kok macet ya? Kenapa ya? Oh, ternyata ada kecelakaan adik-adik. Sehingga kalian itu terhambat untuk sampai di rumah opa dan oma kalian secepatnya. Nah adik-adik, kita mau belajar. Dalam kita mencapai tujuan kita, seringkali kita juga menghadapi masalah atau hambatan. Tapi ingatlah, bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa melewati hambatan itu, kita pasti bisa melewati masalah-masalah itu. Percaya kan? Nah, kita mau belajar yuk dari tokoh Alkitab yang masih muda ini. Dia itu berani mengalahkan hambatan-hambatan masalah dalam hidupnya untuk mencapai tujuan hidupnya. Apa itu ya? Siapa dia ya? Ada yang tahu gak? Siapa yang Kak Lia maksud? Iya betul, dia adalah Daud. Daud adalah anak muda yang tidak takut untuk mengatasi masalah atau hambatan dalam hidupnya. Nah, yang punya Alkitab, ayo coba diambil Alkitabnya. Kalian tunggu, ambil Alkitab kalian. Nah, yang sudah ada Alkitabnya, kita buka di 1 Samuel 17. Jadi ceritanya diambil dari 1 Samuel 17. Yuk, ayo buka Alkitabnya. 1 Samuel 17. Nah, ini dia ceritanya. Semuanya sudah duduk yang manis? Yuk kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Nah adik-adik, waktu itu Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menggantikan Raja Saul. Jadi sebetulnya Raja Saul yang masih menjadi raja. Tetapi Raja Saul melakukan kesalahan. Dia itu tidak taat sama perintah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan marah sama Raja Saul dan dia menyuruh Nabi Samuel untuk mencari orang untuk menggantikan Raja Saul. Dan terpilihlah adik-adik. Ini namanya Daud. Daud dipilih menggantikan Raja Saul. Waktu Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel,
Daud tidak langsung menjadi raja adik-adik. Dia tetap melakukan kegiatannya sehari-hari. Dia tetap melakukan apa yang biasa dia lakukan. Daud ini suka menggembalakan kambing domba. Ayahnya punya kambing domba, walaupun tidak banyak, tapi dia tetap setia menggembalakan kambing domba ini. Nah, waktu suatu hari kakak-kakaknya Daud ada 3 orang pergi bersama Raja Saul itu untuk berperang. Mereka berperang bangsa Filistin. Ayahnya ini khawatir, bagaimana sih keadaan kakak-kakaknya Daud? Apakah keadaan kakaknya baik-baik saja? Jadi dia suruhlah Daud untuk pergi melihat kakak-kakaknya. Hai Daud, kemari, kamu bawa ya makanan-makanan ini buat kakak-kakakmu. Kamu lihat bagaimana kakak-kakakmu di sana. Apakah mereka baik-baik saja? Daud langsung, baik papa, aku mau pergi ke sana. Aku bawa makanan ini buat kakak-kakak dan aku akan tanyakan mereka, apa mereka sehat-sehat baik-baik aja. Lalu pagi-pagi pergilah Daud pergi ke tempat perkemahan kakak-kakaknya. Lalu sesampainya di sana adik-adik, apa yang terjadi? Wah, ternyata bangsa Israel itu, tentara Israel itu ketakutan karena bangsa Filistin itu mempunyai jagoannya, badannya tinggi besar sekali adik-adik. Dia namanya Goliat. Goliat itu tinggi sekali adik-adik, sehingga tentara-tentara Israel takut. Aduh, bagaimana kita bisa lawan tentara Filistin itu? Goliat itu badannya besar sekali. Wah, sekali dia maju, semua tentara Israel nanti akan kalah. Tapi Daud bilang, siapa dia ya? Dia itu berani mencemooh nama Tuhan. Ya adik-adik, ternyata si Goliat ini, dia ini bilang, ayo siapa yang berani lawan aku? Aku ini jagoan. Coba kalau berani kamu datang 1 orang melawan aku. Hah? Kira-kira ada yang berani gak ya? Ternyata gak ada yang berani adik-adik. Semua tentara Israel takut. Kalau aku lawan dia nanti aku bisa kalah. Wah, gak ada yang berani. Tapi Daud itu ternyata berani adik-adik. Dia lalu dipanggil sama Raja Saul. Dia dipanggil dan Daud bilang sama Raja Saul, Raja Saul, jangan kamu menjadi tawar hati. Jangan kamu takut. Aku akan melawan orang Filistin itu. Raja Saul bilang, hah? Kamu kan masih kecil, kamu ini kan masih muda. Bagaimana kamu bisa melawan Goliat yang besar tinggi itu? Daud bilang apa adik-adik? Aku akan datang melawan Goliat dengan Tuhanku yang luar biasa. Tuhanku akan menyertai aku, akan mengalahkan si Goliat itu. Akhirnya Raja Saul, baiklah, aku percaya Tuhan akan menyertai kamu untuk melawan Goliat. Dan apa yang terjadi adik-adik? Nah, ini dia. Raja Saul karena khawatir sama Daud, dia kasih ketopongnya, baju sirahnya, semua dipakaikan ke Daud. Tapi karena Daud kecil, jadi semuanya kegedean adik-adik. Wah, jadi lucu sekali. Dia susah bergerak ya. Dia susah berjalan. Daud mencoba berjalan. Aduh, terlalu berat pedangnya. Perisainya terlalu berat. Ketopongnya juga kebesaran. Aku gak kelihatan orang di depan aku. Akhirnya Daud bilang, tidak usah Tuan Raja, aku gak akan memakai ini. Aku akan datang dengan nama Tuhan. Nah adik-adik, hambatan yang Daud hadapi apa? Goliat yang besar. Tapi apa Daud takut? Tidak. Dia berani karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Daud datang dengan nama Tuhan Yesus. Dia percaya, dia yakin Tuhan pasti menyertai dia. Dan kemudian Daud lepaskan semua baju sirahnya, semua perlengkapan perangnya Raja Saul dilepas semuanya. Lalu dia pergi ke sungai. Apa yang dilakukan Daud di sungai?
dia ambil batu kecil-kecil, 5 batu yang licin-licin, lalu dia masukkan di kantongnya. Lalu dia bawa juga umban. Umban itu kayak ketapel, kalau kalian tahu ya ketapel, lalu dia simpan. Lalu apa yang Daud lakukan? Daud maju, berani melawan orang Filistin itu. Hai orang Filistin, aku datang dengan nama Tuhan. Kamu datang dengan pedang, tombak, dan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Lalu Goliat ketawa. Kamu anak kecil seperti ini mau lawan aku? Yang benar aja kamu. Kamu mah kecil, katanya Goliat. Karena emang badannya Daud itu kecil adik-adik. Dibandingkan dengan Goliat yang besar, Daud itu nggak ada apa-apanya. Makanya Goliat ketawa. Kamu yang ada, kamu akan musnah, akan mati, dan aku akan beri daging-dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Ya, kamu pasti kalah sama aku. Tapi Daud, apa Daud takut? Tidak adik-adik, Daud tetap berani. Tidak, hari ini juga Allahku akan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Dan aku akan memberikan daging-dagingmu pada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Wah, hebat ya Daud ya. Dia tidak takut adik-adik. Dia tetap berani. Walaupun ada masalah besar di depannya, tapi dia tidak takut. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Nah, kita juga belajar dari Daud. Walaupun ada masalah besar di hadapan kita, jangan takut. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Tetap maju, tetap percaya. Tuhan menyertai kalian. Dan apa yang terjadi adik-adik? Daud siapkan umbannya, ketapelnya. Dia ambil batu kecil. Lalu dia ancang-ancang. Lalu dia siap. Lalu dilepaskan batunya. Apa yang terjadi adik-adik? Batu yang kecil itu langsung menancap di dahinya Goliat. Langsung masuk ke dalam dahinya, lalu Goliat jatuh. Wah, semuanya tentaranya Israel bersorak. Wah, hore Daud, kamu bisa menang mengalahkan Goliat. Lalu apa yang terjadi dengan teman-temannya si Goliat? Mereka lari. Wah, Goliat yang besar itu aja udah kalah. Ayo kita lari. Dan akhirnya tentara Israel menyerang tentara Filistin. Dan akhirnya tentara Filistin itu kalah adik-adik. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus menyertai Daud. Jadi adik-adik, kita mau belajar hari ini. Gak usah takut ada masalah yang besar di hadapan kalian. Karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kalian. Dia akan memberikan kalian kemenangan demi kemenangan. Dan kalian tidak usah takut lagi. Hambatan atau masalah kalian akan selesai. Semuanya karena siapa? Tuhan Yesus. Ya adik-adik, ingat. Gak usah takut ada masalah besar. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Yuk kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita akhiri, kita akan tutup dengan doa. Yuk, sama-sama semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini Tuhan. Kami sudah belajar dari Daud yang kecil tapi bisa melawan Goliat yang besar Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai Daud. Tuhan, kami mau belajar masalah besar yang di depan kami percaya kami akan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah-masalah besar, hambatan-hambatan besar yang ada di depan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, aku berdoa saat ini buat setiap adik-adik yang menonton ibadah online ini Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau tahu masalah hambatan apa yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan, saat ini Tuhan di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang besar selalu menyertai mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan segala masalah mereka. Mereka bisa menyelesaikan semua hambatan-hambatan yang ada di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, kami sayang sama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ada ayat hafalannya. Ayo kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sekali lagi ya, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah adik-adik, dihafal ya ayat hafalannya ya. Ini ayat hafalan kita minggu ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, sekarang kita akan membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Yuk semuanya siap-siap ya. Pentakosta ketiga adalah pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Indonesia supaya Indonesia menjadi negara yang semakin jaya, Tuhan, negara yang makmur. Berkati presiden, wakil presiden, menteri pemerintahannya, Tuhan. Tutup bungkus Indonesia, Tuhan, dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Berkati Indonesia, Tuhan, bebaskan Indonesia dari narkoba, bebaskan Indonesia dari bencana alam. Engkau jaga Indonesia, Tuhan, beserta rakyat-rakyat Indonesia, Tuhan, supaya rakyat-rakyat Indonesia bisa sejahtera, Tuhan, bisa hidup rukun, Tuhan. Berkati juga COVID-19, Tuhan, supaya kami bisa melanjutkan kegiatan kami seperti biasa, Tuhan. Tidak ada lagi halangan, Tuhan, saat kami beraktivitas, Tuhan. Engkau jaga kami, Tuhan, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan, supaya kami tetap diberi kesehatan, Tuhan, supaya kami tidak terpapar oleh COVID-19, Tuhan. Berkati juga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, supaya gereja-gereja yang ada di Indonesia tetap bisa menyebarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati pendeta-pendeta yang telah menyebarkan firman-Mu, Tuhan. Berikan mereka kesehatan, Tuhan. Berikan umur yang panjang, Tuhan. Engkau jaga, Engkau pelihara mereka, Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan, beserta orang tua mereka, Tuhan, supaya Engkau pelihara, Tuhan, Engkau jaga, Engkau beri kesehatan, Engkau beri umur yang panjang, Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka, Tuhan. Berkati juga, Tuhan, untuk kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan, yang telah memberitakan firman-Mu, Tuhan, pada kami. Berkatilah mereka, Tuhan, supaya apa yang diajarkan oleh kakak sekolah minggu bisa menjadi tema dalam kehidupan kami. Berkati juga, Tuhan, supaya mereka tetap diberi kesehatan, diberi umur yang panjang. Kau tutup bungkus kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Yesus, angkat kedua tangan kalian, arahkan hati kalian sama Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan terus membuat hidupmu naik dan tidak menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita CK9 Ministry. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.